Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Sirrul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Sirrul Asrar. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. Wa summa ila hadratin Syekhul Islam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddas Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina jaddatina wa usulina wa furuina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Sampai Al-Faslul Awal. Nanti di tengah-tengah pengajian kita latihan tawajuh ya. Bagi yang belum ikut acara kemarin, nggak usah ikut latihan ya. Yang khususnya yang ada di Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslul awwalu, pasal pertama. Fi bayani, menjelaskan tentang ruju'il insani, kembalinya manusia, ila ke
watonihil asliyi, negeri asalnya. Atau pasal pertama menjelaskan tentang kembalinya manusia ke negeri asal. Fal insanu, manusia itu ala nau'aini, ada dua macam. Jismaniyun, ya. Manusia jismani, wa ruhaniyun, dan manusia ruhani. Fal jismaniyu, manusia jismani, insanun adalah manusia, amun seperti umumnya, farruhaniyu, sedangkan manusia ruhani, khosun adalah manusia khusus, mahromun, dia adalah mahromnya, ila watonihi, ke negeri asal, ila watonihi, ke negeri asalnya, wahwa disebut dengan, wahwa disebut dengan al-qurbatu, al-qurbah. Ya, kita nggak usah terjemahkan, tetap istilahnya al-qurbah. Farujuul insani, farujuhu, kembalinya, al insani, manusia, al-ami, awam, yakni manusia jismani maksudnya, ila watonihi, ke negeri asal, huwa adalah ar-ruju'u, ar-ruju'u, dia kembali, ilat darajati, ke surga, bisa babi, itu disebabkan oleh amali, pengamalannya, ilmi syariati, ilmu syariat,
wat tariqati dan ilmu tarekat, wal ma'rifati dan ilmu ma'rifat, wal ma'rifati dan ilmu ma'rifat, idza ketika umila dikerjakan amalan-amalan solihan soleh bila riyain tanpa pencitraan, wala dan tanpa sum'atin pamrih, lianna karena ad-darajati derajat surga salasu ada 3 tobakotin tingkatan, ahaduha pertama al jannatu surga, fi alamil mulki di alam mulki, wahia yaitu jannatul ma'wa surga ma'wa, wasani kedua, wasani kedua al jannatu surga, fi alamil malakuti di alam malakut, wahia yaitu jannatun na'im surga an-na'im, wasalisu 3 wasalisu ketiga al jannatu surga, fi alamil jabaruti di alam jabarut, wahia yaitu jannatul firdausi surga firdaus,
ini diterjemahkan oleh Dante Alighieri, ini Paradis bahasa Inggrisnya, dibaca Paradis orang Indonesia. Wahadhihi, dan ini semua adalah ni'amul jismaniyati, kenikmatan manusia jismani. Fala, maka manusia jismani tidak akan yasilu sampai al jismu manusia jismani ila hadhihi, pada ini, al awalimi, tiga alam tersebut, illa kecuali bisalasati ulumin, bisalasati dengan tiga ulumin ilmu, wahya yaitu ilmu syariati, ilmu syariat, wa ilmu tariqati, dan ilmu tarekat, wa ilmul ma'rifati, dan ilmu ma'rifat. Kama qala, sebagaimana qala bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, al hikmatu, hikmah, al jami'atu, yang luas. Hikmah itu pemikiran bijaksana, ya. Pemikiran bijaksana, bahasa Latinnya filosofia. Al-hikmatu, pemikiran bijaksana, al-jami'atu, yang luas. Ma'rifatul haqqi, adalah mengenal al-haq. Wal amalu, dan mengamalkannya. Wal amalu biha, dan mengamalkannya. Ma'rifatu adalah ma'rifat, bil batini, batin. Kama qala, sebagaimana bersabda
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya Allah, arinal haqqa, arina tunjuki kami, al haqqa, bahwa yang benar, haqqo adalah benar, warzuqna, dan berilah kami kemampuan, ittiba'ahu, untuk mengikutinya, wa arina, dan tunjukkan pada kami al-batila, bahwa yang batil, batilan adalah batil, warzuqna, dan berilah kami kemampuan, ijtinabahu, untuk menghindarinya, wa kama qala, dan sebagaimana qala bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man, barang siapa arafa, yang mengenal, nafsahu, nafsunya, wa khalafaha, dan melawannya, faqad, berarti dia arafa, mengenal, rabbahu, Tuhannya, wataba'ahu, dan mengikuti jalannya. Masuk screen ini. Nang HP sampean masuk.
Oke, jadi ini kita mulai masuk ke pasal 1. Oke, kita ngaji tasawuf kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, tadi dijelaskan di alinea ini manusia ada dua. Oke, manusia jismani. Nah, manusia jismani ini tujuannya hanya masuk surga, oke, takut neraka. Oke. Jadi tempatnya itu berada di Jannatul Ma'wa. Kembalinya alam, ya, kampung halamannya adalah Jannatul Ma'wa. Kemudian Jannatun Naim, ya, penuh kenikmatan. Kemudian Jannatul Firdaus. Ini modal kembalinya ini ilmu syariat dan kembali ke alam kenikmatan duniawi. Jadi yang nanti didapat oleh manusia jismani sama dengan ketika masih hidup di dunia, tidak ada bedanya. Nah, kemudian manusia yang kedua ini manusia ruhani, ya, ruhani ini yang mengalahkan artificial intelligence, ya. Pertanyaannya, jenengan sama HP jenengan itu pinter mana? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini IQ-nya pinter mana? HP-nya sama orangnya. Kalau kita kalah pinter dengan AI, berarti jangan mimpi menjadi manusia ruhani. Kecerdasan kita saja sudah kalah dengan AI. Belum lagi muncul ChatGPT. Ya, belum lagi. Saya sudah masukkan data-data melalui ChatGPT. Sebelum ada menteri siapa itu? Stella Christie, ini sudah kita di sini ngaji kan dari dulu sudah gitu. Saya pingin yang ngaji tasawuf sama saya latihan zikirnya juga digital. Jenengan bisa zikir di mana-mana, dengan ChatGPT digital yang saya buat. Kemarin kan sudah kita coba buat zikirnya digital 8 menit, 6 detik. Nah, perasaan jenengan kemarin gimana? Cepat apa lama selama 8 menit? Kalau merasa di sini lebih cepat, berarti zikirnya di sini saja. Di rumah lama apa cepat? Lama. 8 menit itu orang rokok itu belum habis seperempat batang itu belum habis. Itu. Padahal itu ya sudah kan, IQ kita sudah melihat kemarin durasi videonya itu 8 menit. Tapi ketika Bapak Ibu wirid bersama saya, perasaannya itu cepat. Kenapa? Apa yang dirasakan? Sama dengan ketika kita punya laptop, RAM-nya tinggi, dengan laptop yang RAM-nya rendah dan spesifikasinya rendah, ya muter saja. Kalau laptop saya ini cepat, karena ini speknya tinggi. Sama dengan jenengan di sini menempati satu area yang speknya tinggi, ibaratnya kita internet gak melungker-melungker, langsung cepat set, padahal itu sama-sama 8 menit. Kalau menurut ilmu psikologi dan ilmu fisika, perasaan Bapak Ibu itu pindah ke dimensi lain, gitu. Wah, kalau zikir sama Gus Wid itu pindah ke dimensi lain sehingga cepat. Bukan cepat, itu belum dipindahkan ke dimensi lain, jenengan sudah merasa cepat. Karena kondisi jenengan semua
itu berbeda dengan setiap hari yang ada di rumah. Kenapa jenengan malas, kenapa jenengan semangat? Itu tergantung kebiasaan. Apa perlu saya bikinkan chat GPT kira-kira si A si B ini gimana semangatnya itu setiap hari? Kan bisa itu dimasukkan. Kalau yang menghitung chat GPT, saya nggak perlu pakai perasaan. Bah tuwek, bah nom ya, biar tua biar muda, salah ya salah. Nggak seperti bu guru itu enggak. Nah, masuk ke manusia ruhani itu sama dengan begini. Sekarang ini kan teknologi sudah canggih, ngaji saja nggak perlu datang ke tempat saya, sudah cukup di rumahnya masing-masing. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu itu takut kalah dengan AI atau teknologi ini apa enggak? Kalau nggak takut malah saya khawatir. Oke, saya khawatir, nyatanya jenengan sudah kalah. Coba, itu kan di grup WA ngaji Sirul Asror sudah saya kasih yang namanya channel khusus untuk jenengan bisa lihat kegiatan. Apa jenengan lihat? Itu kan ada itu yang khusus untuk ngaji Sirul Asror, saya upload ke situ, saya coba. Ini AI yang saya miliki lebih cerdas mana sama jamaah saya? Ternyata sepi. Kita percuma punya teknologi canggih, tapi kalau orangnya tidak mampu mengoperasikan. Jenengan sama, kita ajari ilmu yang canggih, tapi jenengan tidak mau, tidak bisa mengoperasikan. Akhirnya sama dengan HP, digenggam ngalor ngidul tapi nggak bisa mengoperasikan. Hanya dipakai gaya-gayaan simbol orang kaya. Ya. Yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani ini sudah melebihi AI, okay? Melebihi AI. Jurnal AI itu tahun 50 sudah ada, realisasinya baru-baru ini. Termasuk kita ngaji ini menggunakan kecerdasan buatan. Ngaji pakai Zoom ini menggunakan kecerdasan buatan. Bahasa Inggrisnya AI. AI dibaca bahasa Indonesia AI. Oke, AI. Karena itu bahasa Inggris ya, Kak. Saya baca AI. AI. E itu artificial, I-nya intelligent, kecerdasan buatan. Nah, manusia nanti nggak ada gunanya kalau kalah dengan kecerdasan buatan. Manusia yang bermanfaat nanti yang bisa mengalahkan kecerdasan buatan. Ini sudah menggunakan AI semua. Kita ngaji ini sudah menggunakan AI semua. Oke, kita ngaji sudah menggunakan AI. Saya menulis ini PowerPoint ya sudah AI. Oke. Sekarang yang ada di rumah sana juga bisa dilihat yang ada di sini. Hanya jangan ngantuk-ngantuk nanti dilihat dari sini. Ya. Dulu sebelum saya pasang 2 monitor, yang bisa lihat hanya saya saja. Oke. Ini yang di sana bisa. Nanti sebentar lagi saya tambah kamera, yang di rumah juga bisa melihat yang di sini karena menggunakan AI, kecerdasan buatan. Oke. Nanti yang bertanya pun bisa didengarkan oleh siapapun. Tapi sabar, karena untuk kecerdasan buatan laptopnya saja ini 25 juta. Ya ini beli nih kemarin. Laptop yang lama sudah nggak mampu mengikuti ini. Ya. Kemudian ngaji dengan kecerdasan buatan juga butuh biaya yang mahal. Makanya saya di sini kata orang di sekitar saya ini, wah ngaji ke tempatnya Gus Wid itu kalau bukan orang kaya nggak bisa. Ya saya bilang memang kalau nggak kaya nggak bisa ngaji sama saya karena ngajinya sudah menggunakan kecerdasan buatan. Kita sudah nggak bicara surga lagi, tapi bicara alam mulki. Surga itu sudah hal biasa. Oke, jadi kita sudah bicara manusia ruhani yang melebihi kecerdasan buatan yang paling canggih. Tanya sama Pak Lurah,
berapa program yang disiapkan Pak Jokowi yang canggih-canggih, tapi bawahan Pak Jokowi nggak bisa pakai. Guru aja lah, berapa itu yang canggih-canggih disiapkan, tapi nggak bisa pakai. Nah, artinya SDM manusia jismani ini ternyata belum cerdas. Bagaimana bisa dibawa ke manusia ruhani? Kecerdasan jenengan aja masih kalah dengan HP, gitu. Kalau kecerdasannya sudah melampaui AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, jenengan bisa melangkah sedikit sampai kepada manusia ruhani. Jadi nanti laptop itu sudah nggak pakai mouse, nggak pakai apa? Ini sudah nggak pakai mouse laptop saya nih, tinggal gini-gini sudah. Ini cuman karena ngaji sambil pegang kitab, ya nanti kitabnya saya masukkan ke sini. Jadi kita sudah bisa lihat di situ. Nah, atau nanti saya juga berpikir begini, menurut informasi dari pemilik kitab, banyak jamaah yang Zoom itu nggak punya makna, nggak bisa ngikuti ngaji saya. Nah, ini manusia ruhani menginformasikan melalui artificial intelligence. Ya, mudah-mudahan tidak 100% yang ikut Zoom itu tidak bisa ngikuti maknanya. Kalau saya punya saran, yang di Zoom nggak usah diharokati, dimaknai saja. Nanti harokatnya tinggal ngikuti yang di YouTube-nya. Nanti nambalnya di YouTube, ya. Jadi biar tahu maknanya daripada harokatnya, ya. Jadi manusia ruhani memberikan informasi kepada manusia jismani, kondisinya di alam asal sekarang seperti itu, ya. Jadi nanti kita ini sekarang masih berada di manusia jismani. Kalau kita masih mempertahankan manusia jismani, maka negeri asal kita adalah Jannatul Ma'wa, surga kenikmatan yang sate gratis, makan gratis, ya, tidur hotel gratis, ya. Kemudian ada Jannatul Naim, ya, itu bidadari, ya, adanya di situ. Satu orang soleh dikasih 10 kasih 100. Kemudian Jannatul Firdaus, itu surganya orang-orang alim. Pemikirannya masih sama. Kalau yang nulis Dante Alighieri itu Beatrice itu bidadari. Jadi mulai hidup di dunia sudah membayangkan nanti di surga juga hubungan biologis, ya. Jenengan kan sudah ngaji tafsirnya surat Al-Waqiah, itu kan mengisahkan bidadari-bidadari. Sebenarnya kalau pemikiran kita kritis, Allah itu mengarahkan pada kita, sebenarnya manusia ini masih berpikirnya biologis, nggak sampai di akhirat. Ternyata kan masih banyak tertarik dengan surga dan bidadari-bidadari yang diceritakan oleh Allah. Bahasa kasarnya berarti otak manusia masih ngeres. Bagaimana bisa kembali kepada Allah? Otaknya saja ngeres, apalagi hatinya. Berarti jenengan belum bisa menjadi manusia ruhani. Jadi modalnya nanti ilmu syariat, ngaji, beramal soleh, ya, banyak zakat, banyak sedekah, menyantuni anak yatim setiap 10 Muharram. Itu modalnya manusia jismani. Nah, di situ ada Nabi menjelaskan al-hikmatul jami'ah. Jadi hikmah itu pemikiran bijaksana yang sangat luas. Al-hikmatul jami'ah. Ma'rifatul haqqi adalah mengenal al-haq. Al-haq itu dari mulai Nur Muhammad sebagai
pancaran cahayanya Allah ya menuju cahaya abadi. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Adalah idza umila bila riyain wala sum'atin. Kalau mengamalkannya ya tanpa pencitraan dan tanpa pamrih. Ya, dengan pencitraan dan tanpa pamrih. Pertanyaan saya sebagai manusia jismani, kemarin yang saya ajarkan sudah paham semua apa belum? Yang sudah hadir ke sini kemarin. Kan ada zikir asma pertama la ilaha illallah, bilangannya 100.000, terus tawajuh di bawahnya. Karena tadi saya dapat WA, ini bagaimana mengapalkannya? Apakah setelah berapa itu tawajuhnya ya 100.000 di bawahnya? Enggak. Jadi 100.000 selesai kita menzikir wiridkan la ilaha illallah 100.000, baru tawajuhnya 1 kali. Kalau jenengan merasa nikmat tawajuh 1 kali, lebih dari 1 kali juga tidak apa-apa. Okay. Nah, kemudian ini doa, tapi yang biasa membaca doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa, ya, warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini biasanya yang berdoa begini sekolahnya mereknya Sang Surya. Kalau mereknya Bola Dunia dengan tali simpul nggak berdoa ini. Tahu jenengan? Nah, iya, ini yang justru yang berdoa ala sufi itu yang logonya Sang Surya. Yang Yalal Waton tidak. Apa kalau yang Bola Dunia dan tali simpul? Apa? Iya. Kalau mau sekolah, raditu billahi robba wa bil islami dina. Lah, saya sebenarnya sepakat mengikuti doa yang ini. Yang benar adalah benar, mohon ditunjukkan Allah pada yang benar. Yang batil adalah batil, mohon diberi kemampuan untuk menghindari yang batil. Karena ketika kita belajar ilmu, nafsu kita yang muncul, maka ilmu itu jadi nafsu kekuatannya. Jadi nanti manusia jismani ini, kata Syekh Abdul Qadir, kembalinya ke surga, bukan kepada al-qurbah. Ya, kalau manusia ruhani kembalinya kepada al-qurbah. Al-qurbah itu adalah kembali berdekatan dengan Allah, yang tadinya dari Allah kembali kepada Allah. Karena kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dengan memahami inna lillahi wa inna, ketika ada speaker berbunyi inna lillahi, berhenti. Siapa yang mati itu? Iya, itu orang yang akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa kita nggak bisa jadi manusia ruhani secara cepat? Prosesnya kok lama? Nabi itu sudah mengajarkan doa kita ketika kita bangun tidur. Doanya apa? Kalau bangun tidur berdoa apa enggak? Apa bangun tidur langsung pergi? Malah bangun tidur ekstrim lagi kan langsung buka HP. Nah, ini manusia jismani, bangun tidur langsung buka HP, langsung lihat status temannya, Facebook, ya, Instagram, TikTok. Kalau kita pingin jadi manusia ruhani, ketika bangun tidur ya berdoalah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Sederhana kan dan pasti hafal. Apa yang diajarkan Nabi kepada kita? Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah alladzi yang ahyana menghidupkan kami, ba'dama setelah amatana mematikan kami, wa ilaihi dan kepadanya nya Allah an-nusyuru kembali. Nabi itu mengajari doa itu tujuannya begini. Oke. Nah, kita ini kan tidur. Ahyana mati, ya, ba'dama amatana. Jadi jenengan dari tidur yang begitu pulas dibangunkan, ya, dengan bangun yang menghidupkan, itu artinya memberikan pencerahan. Tercerahkan gak ketika bangun? Nah, setelah kembali mati, yaitu kegelapan atau kebodohan. Jadi begitu kita ditidurkan oleh Allah, kan dimatikan itu sementara, sama dengan HP kita. Kita tidur itu, kalau kata Imam Ghazali kan saudara kembarnya kematian adalah tidur. Ketika tidur semua dinonaktifkan oleh Allah. Nah, kalau Allah ingin menghidupkan lagi, maka ditombollah tombol powernya untuk hidup. Maka ketika hidup, kita diajarkan oleh Nabi berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, manusia jismani menerjemahkannya ya seperti itu. Kalau manusia ruhani menerjemahkannya tidak seperti itu. Jadi ahyana itu diberikan pencerahan. Ba'dama amatana, ya, setelah kita selama ini kita mengalami kegelapan dalam kebodohan. Okay. Mati jenengan kan mati suri. Tidurnya kita itu tidur sesuka sendiri apa ditidurkan Allah? Coba, walaupun ngantuk pergi ke tempat tidur, kalau Allah tidak mengizinkan tidur, kita nggak akan tidur. Dulu kan ada cerita tokohnya Ahlus Sunnah berdebat dengan tokohnya Mu'tazilah. Ya, paham Mu'tazilah itu paham orang-orang ulama yang rasionalis. Sekarang jadi liberal. Mereka mengatakan bahwa hidup ini sudah tidak ada kaitannya dengan Allah. Hidup itu digerakkan sendiri oleh kita. Kita mau makan ya sesuka kita, mau ini itu sesuka kita. Nah, kemudian tokoh Mu'tazilah, pendirinya Mu'tazilah itu belum nikah. Akhirnya anak perempuan dari tokohnya Sunni, Ahlus Sunnah, mengatakan begini, nah, kamu saya nikahkan dengan tokohnya Mu'tazilah. Nanti ketika nikah, kamu sudah sah. Kalau kamu berhubungan biologis, jangan 1 kali, 2 kali. Kalau suamimu nanti masih sanggup 2 kali, kalau nggak sanggup 3 kali. Ketika dia sudah tidak sanggup, sampaikan kepadanya, ya, kata pemikiranmu di dalam filsafatmu itu, manusia yang hidup itu sudah tidak ada keterkaitan dengan Allah, semuanya adalah usahanya sendiri. Coba kamu sudah nggak mampu, ya, menghidupkan burungmu, nggak mampu, coba hidupkan sesuka hatimu. Ternyata nggak mampu. Nah, setelah itu tokoh Mu'tazilah itu tobat bahwa kehidupan ini tetap terkait dengan Allah. Coba jenengan 3 kali, kalau nggak, nanti istri-istri ini ngomong, katanya kamu ini semuanya hasil usaha kerasmu. Suruh bangun nggak bisa bangun. Itu ulama zaman dulu untuk mematahkan pendapatnya ulama lain yang luar biasa itu, sampai rela anaknya dinikahkan demi menyadarkan orang lain. Kalau sekarang kan tidak, dibunuh, di sweeping. Ya, itu buktinya kalau hidup kita tidak bisa semau kita. Nyatanya
pendapatnya akal, semua sudah urusan manusia. Allah tidak ikut campur. Ketika menggauli istrinya, yang ronde kedua nggak mampu dipaksa kan. Karena apa? Istrinya ngomong sesuai pesanan bapaknya. Katanya hidup ini terserah kita sebagai manusia. Nyatanya kamu membangkitkan burungmu yang ketiga nggak mampu. Jadi itu manusia jismani. Ada pertanyaan di alinea ini? Ya, jadi kesimpulannya kita kalau mempertahankan diri menjadi manusia jismani, nanti oleh Allah diberi fasilitas di Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus dan sebagainya. Ya. Kita lanjutkan. Warujuul insanil khosi, waruju'u dan kembalinya al insanil khosi, manusia khusus ini, wa wusulihi dan sampainya, ila watonihi, ila ke watonihi, negeri asalnya, wahwa yaitu al-qurbatu, kembali ke al-qurbah, bi'ilmil haqiqati, dengan mengamalkan ilmu hakikat, wahwa yang dimaksud at-tauhidu adalah ilmu tauhid, fi alamil lahuti, yang ada di alam lahut, fi alami khoyalatihi, yang ada di alam khoyalatihi saat masih hidup. Itu kalau bahasa Arabnya ya khali khayatihi. Tapi karena Syekh Abdul Qadir Jailani orang Persia, ini ngikuti logatnya khoyalatihi. Itu sama dengan khali hayatihi. Jadi saat masih hidup, fit dunia, di dunia, bisa babi karena kebiasaan, ibadatihi, ibadah, sawaun kana, baik dalam keadaan naiman, tidur, au ghairihi, atau selain tidur, ya ini maksudnya terjaga. Di teks lain Syekh Abdul Qadir Jailani au muntabihan,
ya, tagline-nya au muntabihan atau terjaga. Au atau ya sama dengan itu, muntabihan, mim nun ta ba ha alif. Bal justru idza saat nama tidur, al jasadu raganya, wajada mendapat, al qalba kalbu manusia, fursotan kesempatan, fayadhabu pergi, ila watonihil asli, ila ke watonihi negeri, al asli asal, imma secara, bikulliyatihi keseluruhan, atau bijuz'iyatihi sebagian, kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala. Allahu Allah yatawaffa memegang, al anfusa nyawa seseorang, khina pada saat, mautiha kematiannya, wallati dan nyawa seseorang, lam namut, lam yang tidak, namut mati, fi manamiha ketika dia tidur, fi ketika manamiha dia tidur, fayumsiku maka dia tahan, allati nyawa seseorang, qadha yang dia tetapkan, alaiha padanya, al mauta kematian, wa yursilu dan dia lepaskan, al ukhra nyawa yang lain, ila sampai ajalin waktu, musamma yang ditentukan, walidzalika oleh sebab itu,
Qala bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naumul alimi, tidurnya orang alim. Khairun, lebih baik. Min, daripada. Min, daripada ibadatil jahili, ibadahnya al jahili, orang dungu. Ba'da, setelah hayatil qalbi, hidup al qalbi, hatinya. Binurit tauhidi, dengan cahaya tauhid. Wa mulazamati, dan melanggengkan asma'it tauhidi, asma tauhid. Bilisanis sirri, dengan lisan sir. Bi ghairi hurufin, tanpa huruf. Wala sautin, tanpa suara. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala fi hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi. Al insanu, manusia, sirri, adalah rahasiaku. Wa ana, dan aku. Sirruhu, adalah rahasianya, kembali ke manusia. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala fil hadisi, di dalam hadis al-qudsi, hadis qudsi. Inna ilmal batini, inna, bahwa ilmal batini, ilmu batin. Huwa, adalah sirrun, rahasia. Min sirri, dari rahasiaku. Aj'aluhu,
aku jadikan rahasia itu fi qalbi, di dalam hati abdi, hambaku, wala, yang tidak bisa yaqifu memberikan pemahaman alaihi padanya ahadun seorang pun ghairi kecuali aku wal muradu, dan yang dimaksud hadis ini min wujudil insani, min dari wujudil insani keberadaan manusia wahwa yaitu ilmu tafakuri, ilmu tafakur. Tafakur itu merenungkan. Kama qala, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tafakkaru, bertafakur, saatan 1 jam, khairun lebih baik, min daripada ibadati beribadah, sab'ina 70, sanatan tahun. Wahwa, tafakur itu disebut ilmul irfani, ilmu irfan. Ilmul irfani, jadi itu ilmu irfan. Dibetulkan ya itu sebelum ro itu ain ya, ilmul irfani, ilmu irfan. Apa? Ya, diganti ilmu irfani. Oke, qafnya jadi fa. Ilmul irfani, ilmu irfan. Wahwa yaitu at-tauhidu, ilmu tauhid. Wabihi, dan dengan cara itu yasilu, menghasilkan al-arifu, pengenalan, ila pada
ma'rufihi mengenalnya, wa mahbubihi dan mencintainya, wa natijatu dan hasil pengetahuan, ilmil arifi ilmu al-arifi orang makrifat yang sudah mencapai irfan tadi, at-toironu adalah terbang, birruhaniyati dengan ruhaninya, ila alamil kurbati ila menuju alamil kurbati alam kurbah, fal arifu seorang arif ya yang sudah makrifat, toyarun terbang, ilal kurbati ke alam kurbah, wal abidu sedangkan seorang ahli ibadah sayyarun berjalan, ilal jannati menuju surga. Saya jelaskan dulu ya. Jadi manusia jismani tadi ya adalah manusia pada umumnya ya. Kalau jenengan tidak belajar ilmu irfan tetap kelasnya manusia jismani ya. Semasa hidupnya hanya mempelajari ilmu dunia ya, ilmu fikih itu ya termasuk ilmu dunia, ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu dunia. Kembalinya mereka ke negeri asal adalah surga yang diperoleh dari amalan ibadah syariat dan dunia ya. Nah, manusia jismani menuju surga dengan berjalan kaki. Berapa lama? Sehari di akhirat itu sama dengan berapa hari di kita? Sehari di sana di kita sama dengan 1000 tahun. Nah, berarti kalau orang tua kita meninggal 1000 hari itu berapa lama di sana? Masih hitungan menit kan berarti? Belum ada 10 menit itu. Proses pemberkasan masuk ke alam barzah itu belum ada 10 menit. Berjalan kaki. Sedangkan manusia ruhani yang sudah melampaui ya semuanya, ini adalah manusia khusus ya, khos semasa hidupnya mempelajari ilmu dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya mengumpulkan dunia tapi juga mengumpulkan ilmu akhirat. Kembalinya ke negeri asal namanya al-qurbah. Qoroba artinya dekat, al-qurbah itu ya dekat dengan Allah. Jadi kembalinya kepada Allah, bukan kepada surganya Allah. Jadi kembali kepada pemilik surga. Nah, kalau sudah kembali pada pemilik surga, kan nanti bisa menikmati atau menggunakan fasilitas semuanya. Ya, mau turun ke bawah boleh, mau naik-naik ke atas juga boleh, karena dia punya privilege dengan yang punya surga. Yang diperoleh dari amalan akhirat yang dipelajari semasa hidupnya. Manusia rohani menuju al-qurbah dengan terbang menggunakan ruhaninya. Jadi jenengan nanti digendong oleh ruhani. Kalau menuju surga berjalan melalui alam mahsyar.
ya, di padang mahsyar. Oke, kita nggak melewati padang mahsyar karena kita sudah menggunakan bus, kereta cepat. Nah, sehingga Nabi menjelaskan, oke, kalau manusia ruhani ini semakin tidurnya lama, kurbahnya kepada Allah semakin lama. Tapi kalau dikisahkan ke orang manusia jismani, lah enak ya turu gak sholat. Enggak, kita ya sholat. Ketika tidur kita itu tidak sama dengan tidurnya orang-orang bodoh. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh, karena ketika tidur dia tetap ingat kepada Allah, 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 kan tetap ingat. Okay. Kemudian ibadahnya orang alim, orang arif, ya, itu sudah nggak mikir ibadah seperti itu. Jadi yang dipikir adalah tafakur, ya, tafakur sesaat, ya, 1 jam itu bandingannya sama dengan 70 tahun. Nah, zikir lisan 1000 kali itu kualitasnya kalau ditimbang setara dengan zikir kolbu 1 kali. Dengan zikir di dalam hati Allah, 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 ya. Hari ini kok masih ramai. Ya, jadi tidurnya orang alim 1 jam, ya, itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh 1 tahun. Nah, bagaimana caranya? Makanya kemarin kan saya sampaikan, kalau mau tidur ambil wudhu, baca surat Ikhlas dan sebagainya, itu kan sudah paham, no? Terus menutup mata, menutup mulut, nah lidahnya dinaikkan ke atas, terus tarik nafas, tawajuh kepada Allah, ya, di dalam hati Allah, 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 keluar masuknya nafas Allahu, Allahu, Allah, sampai tidur. Itu. Jadi ya sampai bangun lagi kita tetap Allahu, Allahu, Allah. Okay. Jadi itu tidurnya orang yang sudah memiliki ilmu irfan, ilmu ma'rifat. Ya, kalau mau jadi manusia ruhani ya amalannya seperti itu. Jangan mau tidur begitu. Nah, kemudian Allah itu di dalam hadis qudsi, ya, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah sirri, rahasiaku, dan aku rahasianya. Makanya nanti kalau sudah berjumpa dengan Allah, kalau ditanya orang, ya Allah itu rahasiaku, rahasianya, nggak boleh diceritakan. Kemudian ilmu batin, ya, ilmu yang menuju manusia ruhani dan menggunakan ilmu batin. Ilmu batin itu inna ilmal batini huwa sirrun min sirri. Jadi ilmu batin itu rahasianya ada di tangan Allah, otoritasnya ada di tangan Allah. Jenengan bisa hadir di sini itu bukan karena kemampuan jenengan berjalan kaki ke sini. Kemarin waktu Sabtu malam Ahad itu bisa hadir ke sini, ya, walaupun mengikuti pelajaran saya yang harus tatap muka, itu jangan dimaknai bahwa jenengan sehat, mampu hadir. Oh, nyatanya yang sehat-sehat ternyata hari hanya nggak hadir. Itu kalau al-qurbah, kita berpikir manusia ruhani, pola pikir kita dirubah, bahwa semua itu atas kasih sayang dan belas kasihan Allah kepada kita. Jadi kita harus memaknai, bisa ngaji ini
karena kesempatan itu yang memberikan adalah Allah. Bukan karena kita mencintai Allah. Kita mengejar cintanya Allah, belum tentu Allah mencintai kita. Jadi ini ilmu akhirat itu cirinya begitu, ya. Jadi jenengan yang bisa diistiqomahkan Allah ya berarti Allah ridho. Allah ngaji enggak, ya Allah sendiri yang melarang mendengarkan pasal ini enggak bisa sempurna. Jadi semua ini adalah Allah, ya, karena sirinya Allah itu ada pada kita, kita juga ada pada Allah. Makanya tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanatan. Jadi merenungkan, ya saya kasih penjelasan ini jenengan renungkan 1 jam. Iya ya. Berarti memang Allah itu masih sayang padaku. Aku masih bisa dijalankan menuju majelis pengajian dan bisa mendengarkan itu. Ya toh? Dulu hati kecil sudah pesimis Abah Imron. Saya masa bisa Gus ngaji Gus, saya sakit begini-begini. Tenang Mbak, kalau Allah menghendaki jenengan ngaji, malah yang sehat kalah dengan jenengan. Ya alhamdulillah, malah lebih istiqomah daripada yang betul-betul sehat. Ya. Jadi merenungkan apa yang saya sampaikan itu 1 jam direnungkan sambil ngopi, sambil makan seblak, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ya. Jadi manusia ruhani nanti jenengan tidak perlu jalan kaki. Ruhani kita akan membawa terbang kita menuju al-qurbah, ya, yang Allah ada di singgah sananya. Nah, sa'atun ini tafakur sa'atun ya khairum min ibadati sab'ina sanatan. Nah, jadi tafakur sesaat lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Di redaksi lain Nabi juga menjelaskan tafakur sesaat lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Tafakur itu apa? Tafakur berpikir tentang makrifat kepada Allah, berpikir kritis tentang makrifat kepada Allah, itu namanya tafakur. Nah, diterjemahkan oleh orang-orang literasi, ya, ngaji syariat, tafakur ya merenung. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan berpikir tentang makrifat kepada Allah. Kemudian zikir kolbu 1 kali sama dengan zikir lisan 1000 kali. Makanya zikir saja di kolbu, sudah nggak usah pakai mulut. Ya, Allah, 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 Allah. Ya, zikirnya dengan ini bedanya ibadah dan tafakur derajatnya, ya, derajatnya. Bekerja itu sama, antara direktur sama karyawan sama kerjanya, ya. Kenapa kalau direktur itu gajinya berkali-kali lipat dari karyawan? Ya karena derajatnya berbeda. Komisaris Pertamina, direktur Pertamina, gaji 1 bulan 900 juta yang diterima. Kerjanya itu kayaknya ya lebih capek jenengan daripada komisaris direktur Pertamina. Terus ngomongnya gini, wah dia kerjanya cuman begitu, kok gajinya hampir 1 miliar 1 bulan. Terus otak kita berpikir begini, otak kiri, makanya harga BBM mahal, pakai gaji orang Pertamina mahal-mahal, gajinya tinggi-tinggi, ya. Ya karena levelnya berbeda, maka yang didapatkan pun berbeda. Kalau levelnya masih ibadah, itu yang didapatkan pahala. Ya kalau levelnya sudah tafakur, yang didapatkan bukan pahala lagi, tapi apa? Penghargaan. Itu loh, penghargaan. Sama kalau di PNS golongan dan ruangnya sama, tapi
Ya, katakanlah jenderal, sama-sama bintangnya sama. Yang satu jenderal ompong, yang satu jenderal menjabat. Ya karena dia menjabat, berkuasa. Jangan kira banyak semua jenderal menjabat. Enggak, ya punya tugas di kantor tapi nggak punya jabatan, nggak punya kekuasaan. Oke. Orang-orang eselon sama, oke. Dia nggak punya apa-apa. Ya setara dengan yang lain-lain. Oke. Makanya yang didapatkan lebih banyak karena apresiasinya, penghargaannya lebih banyak daripada karyawan. Makanya ahli ibadah itu statusnya sama dengan karyawan. Lah kalau orang arif itu bedanya sama dengan investor. Uang bekerja untuk pemilik uang. Jadi ilmunya yang bekerja untuk pemilik ilmu, semuanya mengalir. Ya. Kalau kita gambarkan di dalam kuadran berpikir, ahli ibadah itu masih di sebelah kiri, ya, masih bekerja mencari uang, ya, terus naik lagi, contohnya jadi guru, jadi kepala sekolah, itu statusnya have job, masih punya pekerjaan, ya kan, punya pekerjaan, itu statusnya ahli ibadah. Kemudian bergeser ke sebelah kanan, itu sudah nggak punya pekerjaan lagi. Sama dengan ketika ibu saya ditanya sama orang-orang, anak sampean kok gak tahu kerja, apa gak kerja anak sampean? Oh gak tahu kerja, sing kerja karyawane. Itu kan beda toh. Kalau karyawan on time dan sebagainya. Nah, itu namanya business owner, pemilik bisnis usaha. Kalau ilmu dunia saya gambarkan seperti pemilik Alfamart, Indomaret. Itu pemilik bisnis mereka. Dan dia tidak harus di tempat setiap hari. Bahkan karyawan itu nggak tahu Alfamart ini punyanya siapa. Bosnya beli di situ dia juga nggak tahu. Oke. Nah ini mulai, jenengan sudah mulai tarekot hakikat di situ. Kemudian naik lagi derajatnya investor. Ya, ini orang sudah tidak memikirkan lagi, yang bekerja adalah uang, bekerja untuk pemilik uang. Jadi kita ngaji bertafakur, kita nggak perlu mikirkan apa-apa karena kita otomatis pasif income. Ya rekening kita itu nggak, pokoknya rekeningnya masih ada setiap hari, masuk terus ke rekening kita. Ya dengan ibadah, saya sudah yakin saja mengajarkan jenengan satu huruf ini dibalas oleh Allah berlipat-lipat masuk ke rekening saya. Karena sudah tafakur, ngajak jenengan tafakur, bukan ngajak jenengan jengkang-jengking, itu ndak. Jadi bukan lagi berpikir tentang sembah raga supaya jenengan sehat fisik, ndak. Bagaimana menuju kepada Allah. Nilainya satu huruf bisa juga $5. Ya, $5. Oh nyatanya kita ngaji pakai artificial intelligence ini, Zoom itu servernya nggak boleh kita bayar pakai rupiah, bayarnya pakai dolar. Sudah $21 tiap bulan. Nah ini bedanya bertafakur dengan tidak bertafakur. Kalau jenengan ibadahnya sholat masih levelnya level pedagang, ya dapatnya seperti pedagang kemarin. Kenapa kalau karyawan harus pakai name card holder di sini, kartu? Nah, karyawan menunjukkan jabatan karena itu karyawan. Kalau bos tidak pakai di sini karena dia CEO, Chief Executive Officer, ya. Makanya kalau ahli ibadah, contohnya begini, ahli ibadah, keningnya ini ada 2 tanda jidatnya hitam. Itu ahli ibadah. Sudah dijanjikan oleh Allah kalau mampu sholat tahajud 40 hari berturut-turut, maka di sini diberi tanda simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nah itu kalau saya nggak bangga kalau sudah mendekati 40 berhenti, biar tidak distempel Allah ahli ibadah.
Kita pengen distempel Allah ahlullah, bagian dari Allah. Kita menjadi investor, bukan menjadi karyawan, bukan menjadi bisnis owner. Jangan punya majelis sholawat ini itu sama dengan bisnis owner, masih mengelola bisnis. Kita tidak perlu hadir di dalam satu tempat, bisnis kita sudah jalan, bahkan karyawan tidak perlu tahu. Itu gambarannya kalau di dalam pekerjaan. Okay. Nah, zikir lisan ini terdengar sampai kolbu. Oke. Ini zikirnya ahli ibadah dan membuat mulut kita capek dan gampang bosan. Pertama-tama dapat amalan zikir luar biasa, bacaan sholawatnya luar biasa. Okay. Tapi kalau sudah hafal sholawatnya, melenger, lisan ini bosen. Nah, kalau zikir kolbu itu bisa terdengarnya sampai arsy atau singgasananya Allah. Okay. Zikirnya orang-orang makrifat yang membuat badan dan kolbunya bahagia, meningkatkan derajat menjadi wali Allah. Kalau nyenengan zikir lisan ya jadi ahli ibadah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yes, contohnya beristighosah. Itu kan ibadahnya ahli ibadah. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Tadi di awal fasal ini menjelaskan bahwa manusia itu terbagi dua. Jismani dengan ruhani. Terus manusia yang tidak termasuk di jasmani dengan ruhani di bawahnya lagi disebut golongan yang apa? Jadi di atasnya lagi nanti. Ada di atasnya. Itu di alinea berikutnya. Ya, orang-orang yang sudah setara dengan para nabi. Jadi manusia ruhani dan manusia jasmani ya raga, seperti kita jasmani kan raga, ya seperti manusia pada umumnya. Ilmunya standar. Contoh ilmunya standar. Nah, ini saya kisahkan ke orang-orang yang ruhani dan jismani ya. Ketika memahami alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, itu kan sudah berbeda. Karena dia pekerja dengan pemilik usaha itu sudah berbeda cara berpikirnya. Kalau pekerja, dia bekerja sesuai aturan, gajinya ya sudah ditetapkan itu. Kalau pemilik usaha, dia menanggung risiko dan sebagainya, tapi begitu untung berlipat-lipat, ya sudah dia nikmati, tidak bisa dinikmati oleh pekerja. Maka ini kita kesadaran menuju ya orang-orang yang mukmin sejati, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur itu dibangkitkan dari ketidaksadaran menuju kesadaran yang murni, yang sejati. Bahasa Inggrisnya enlightenment. Ya, makanya kalau ikut seminar tentang kesadaran, nggak usah, kita itu sudah bicara kesadaran dari dulu, cuman tidak paham-paham aja kan gitu. Oke, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya. Di dalam kesadaran itu orang tasawuf ya, yang digabungkan dengan teori yaitu filsafat, tasawuf falsafi, Allah itu sudah meletakkan di dalam setiap hati manusia namanya perenis ya. Perenis itu keabadian ya. Keabadian itu sudah diletakkan di dalam diri kita. Kalau kita Islam, manusia itu bukan putih mulus, enggak, sudah bercampur-campur dari sejak lahir.
Kapan mulainya? Mulainya wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i. Manusia itu sudah tahu apa nama yang ada di balik telapak tangan, di balik telapak kakinya sudah tahu. Karena Allah sudah memasukkan program itu yang disebut perennialisme itu di dalam setiap kolbu manusia. Dan tidak ada alasan bagi manusia tidak bertuhan. Ya, tidak ada alasan bagi manusia tidak bertuhan. Nah, ketika kita dihukum oleh Allah masuk neraka, tidak ada alasan bagi kita menolak. Karena ketika sudah dimasukkan ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, ya, tentang Tuhan, kita tidak mau menggunakan. Nah, sehingga manusia nanti setelah manusia jasmani, ruhani, di atasnya nanti ada manusia yang tingkatnya, derajatnya seperti para nabi dan rasul, para nabi dan rasul. Apakah kita bisa seperti nabi dan rasul, cuman tidak dapat stempel nabi dan rasul? Insan kamil bisa, tapi kekamilan kita tidak bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Tetap kita harus sadar bahwa itu kita tidak bisa melampaui. Orang yang di bawah jismani itu, terus tapi angan-angannya di situ, ke jismani ada butuh kani, orangnya sudahlah kalau berangan-angan masuk ke jismani. Nah, manusia jismani itu levelnya juga ada, ya. Level syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Lah, levelnya orang jismani itu ada syariat, itu syariatnya orang syariat, tarekatnya orang syariat, ya. Ma'rifatnya orang syariat, terus hakikatnya orang syariat. Nah, contohnya begini, orang sudah tahu ajaran fikih, ibadah itu sholat 5 waktu, ya inilah waktu yang ditentukan. Berarti dia sudah bisa menjalani menjadi orang jismani di kelas syariat, ya. Terus sudah tahu setiap habis sholat diajarkan oleh ulama, ya, yang turun temurun mengikuti Nabi, setelah sholat membaca zikir Subhanallah, 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 Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Wala ilaha illallah wa akbar 33 kali. Kemudian afdalu dzikri fa'lamanahu la ilaha 100 kali. Itu namanya manusia jismani di level syariatnya orang syariat. Nah, kira-kira kita masih ingin tetap kelas di situ apa naik kelas? Kelas unggulan. Karena unggulan dihapus jadi kelas kompetisi. Ya, jadi yang kita bicarakan sudah meninggalkan itu semua, ya, sudah meninggalkan itu semua. Ya. Tapi hitungannya sama dengan mata uang. Uangnya orang kaya dengan orang miskin tetap sama. Hanya orang miskin disuruh beli buku begini 1 juta, wis mesti pikir-pikir, cek larang ini 1 juta. Ini bukan mahal karena jenengan tidak punya daya beli. Orang kaya tidak mikir itu, pokok bisa memuaskan dirinya. Berapa harganya? 1 juta, no problem. Itu orang makrifat, ya berpikirnya begitu. Nilai manfaatnya lebih besar daripada apa yang dia keluarkan. Contohnya satu buku ini orang menulis di usianya yang 50 tahun baru diterbitkan. Berarti sama dengan kita menyelami 50 tahun yang lalu kalau membaca tulisan ini. Kita membaca kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, jaraknya sama kita hampir 1000 tahun. Berarti kita sama dengan menyelami 1000 tahun yang lalu ilmu ini. Pilih mana, kembali ke masa lalu 1000 tahun dan nggak bisa kembali ke masa depan. Ini sudah ada disiapkan oleh Syekh Abdul Qadir. Makanya dulu
Di dalam fikih itu dibahas tingkatan manusia. Yang pertama adalah ahli ibadah, ya. Kedua, manusia itu abid, ya. Kalau kita ngaji kayak hikam itu abid, kemudian kasab, kemudian tajrid, ya. Abid itu pokoknya ahli ibadah yang dibangga-banggakan ibadahnya, ya. Kalau kita kasab itu ya ibadah, ya bekerja. Kemudian tajrid itu lebih banyak berdoanya daripada bekerjanya. Dia lebih banyak berdoa dulu baru bekerja. Ya, kalau orang ahli ibadah ya sholat duha dulu baru buka toko. Nah, kalau sudah tajrid ya buka toko dulu, nanti 10:30 ditutup baru sholat duha seperti Nabi. Tapi kalau orang biasa takut pelanggannya banyak, jangan ditutup, suruh gantikan karyawannya, karena nggak yakin bahwa hidupnya dijamin oleh Allah. Jadi tingkatan itu sudah kita bicarakan dulu, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, dan di dalam syariat itu juga berkelas-kelas, itu sudah kita tinggalkan. Yang hari ini kita bicarakan sudah melampaui tahapan-tahapan itu. Jadi berpikirnya, tafakurnya, ya, itu sudah berbeda lagi dengan yang kemarin. Ya. Kalau dulu orang masih dalam tingkatan manusia jismani itu beli mobil untuk kebutuhan. Kalau orang ruhani beli mobil bukan untuk kebutuhan, untuk prestis, harga diri. Kalau ahli ibadah yang dipikirkan adalah need, kebutuhan. Bagaimana saya bisa makan, bagaimana saya bisa minum, bisa bayar sekolah anak saya. Jadi sholawatnya itu ya sholawat demi syafaat dunia, doanya ya demi syafaat dunia. Makanya ini namanya kebutuhan. Nah, meningkat lagi orang yang levelnya di atas itu bukan prestis lagi, tapi social need. Jangan duitnya 1 miliar sudah berbeda gaya lagi dengan uangnya yang gajian 2-3 juta setiap bulan. Social need, kebutuhan sosial yang dipentingkan. Ada acara saya aja yang nutup, mangan di warung saya aja yang bayar, itu namanya social need. Itu ahli kasab, nyambut gawe, sukses nyambut gawe ini kalau dalam bahasa Jawa. Kemudian tingkat lagi, nah namanya esteem need, kebutuhan harga diri. Makanya mobil Alphard dengan mobil Cherry punyanya Abah Jalil itu fungsinya sama. Kenapa yang satu naik Alphard, yang satu tetap mempertahankan Cherry? Oh, berarti itu orang bersahaja, duitnya belum serinya banyak. Nah, yang satu naik Alphard, sebenarnya dia tahu ini buang-buang uang miliaran, pajaknya 1 bulan, 1 tahun sudah 20 juta. Kan mubazir pikiran orang miskin, yang tadi hanya kebutuhan yang dipikirkan. Karena ini untuk esteem need, kebutuhan harga diri, ya tetap dibeli. Nah, jenengan itu hari ini bicara yang esteem need ini, bukan bicara yang di bawah-bawah tadi. Wis gak mikir pengen dadi bupati, dadi presiden gak, tapi mikirnya wis piye carane iso mengendalikan presiden, bupati, dan gubernur, menteri dan sebagainya. Itu mikirnya begitu. Gak pengen dadi bupati, aku pengen iso ndadekno wong dadi bupati. Itu kalau kita analogikan seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'al awwala majlisina hadza salahan wa usadu falahan wa rahmatan wa nimatan wa takrimatan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa aftah baba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.